Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang FR Asli CPNS 2021 yang terbaru dan terupdate. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang pengamalan Pancasila sila pertama sampai sila kelima. Nah, sebelumnya teman-teman subscribe dulu ya channel ini biar nggak ketinggalan FR selanjutnya. Oke, nih buat teman-teman yang bingung ya, pengamalan Pancasila sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, wajib nonton ini sampai selesai. Oke, soal yang pertama. Beberapa waktu lalu, Fafa terinfeksi virus COVID-19 dan baru-baru ini sudah dinyatakan sembuh setelah melakukan tes PCR yang hasilnya negatif. Sebagai penyintas COVID, Fafa memberikan donor plasma kepada sejumlah penderita COVID yang membutuhkan donor plasma dengan golongan darah B. Sikap Fafa tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang Oke, teman-teman. Nah, di sini kita harus cari kata kuncinya dulu, yaitu apa? Di sini Fafa memberikan donor plasma. Nah, ini memberikan donor plasma berarti di sini ada sisi kemanusiaannya, yaitu menolong orang lain ya, seperti itu. Jadi itu termasuk kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila yang kedua. Oke, teman-teman ya. Oke, soal selanjutnya. Pemerintah telah menetapkan PPKM level 4 se-Jawa Bali selama 2 minggu ke depan karena mengingat tenaga kesehatan yang kewalahan dengan meningkatnya kasus positif COVID yang mencapai 100% dalam sehari. Setelah 2 pekan berlalu, Presiden beserta jajaran menterinya melakukan diskusi tertutup untuk mengkaji ulang pelaksanaan PPKM level 4. Akhirnya, Presiden memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM level 4 selama 1 minggu ke depan, mengingat kasus penurunan COVID yang tidak signifikan. Nah, sikap Presiden tersebut merupakan perwujudan dari pengamalan sila Pancasila yang keberapa. Nah, di sini soalnya memang panjang ya, teman-teman, tapi teman-teman harus tetap fokus. Nah, di sini apa keywordsnya? Yaitu di sini Presiden melakukan diskusi tertutup ya, mengkaji ulangi bersama menteri-menterinya. Nah, ini termasuk dari pengamalan dari sila ke-4 ya, teman-teman, karena di situ ada musyawarah mufakat. Jadi berdiskusi ya pemerintah itu ya, kemudian membuat keputusan yaitu memperpanjang masa PPKM sehingga itu masuk kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Oke, sekarang soal berikutnya. Sebagian warga masih melakukan kegiatan ibadah di luar rumah karena lingkungan tempat mereka tinggal termasuk dalam wilayah zona hijau di mana tidak ada seorang pun yang terjangkit virus COVID-19. Namun, Pak Anton, meski berbeda keyakinan dengan warga tersebut selaku ketua RT daerah setempat, tetap selalu mengingatkan warganya untuk taat peraturan pemerintah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan selama beribadah di luar rumah. Sikap Pak Anton merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang Oke, teman-teman. Jadi di sini dia berbeda keyakinan ya dengan warganya. Kemudian warganya masih melakukan ibadah. Nah, kemudian meski berbeda keyakinan, dia tetap selalu mengingatkan warganya untuk melakukan prokes. Nah, di sini sikap itu termasuk pengamalan dari sila pertama, yaitu toleransi dalam menjalankan ibadah beragama, tapi tetap memberikan peringatan ya bahwa kita harus tetap patuh pada protokol kesehatan. Jadi termasuk sila yang pertama ya ini ya teman-teman. Jadi menghormati ibadah orang lain karena di sini kan zona hijau, jadi tidak bertentangan gitu ya. It's okay gitu. Oke, selanjutnya soal berikutnya ya. Untuk penanganan COVID, pemerintah mengucurkan dana sosial untuk masyarakat golongan bawah, terutama sektor swasta seperti pedagang kaki lima, pelaku usaha kecil, dan fakir miskin melalui bantuan sosial atau bansos. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata dana bansos yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan standar yang diberikan pemerintah. Setelah diselidiki, ternyata terjadi penyelewengan dana bansos oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. KPK selaku pihak yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus penyelewengan dana bansos ini. Kasus di atas bertentangan dengan perwujudan Pancasila, yaitu sila Oke, teman-teman. Kalau ini sila keberapa, teman-teman? Jadi di sini ada dana bansos, kemudian ternyata dikorupsi ya. Kemudian di sini sikap seperti ini bertentangan dengan sila yang ke-5 ya, teman-teman, karena berhubungan dengan hukum dan keadilan gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, jadi ini bertentangan dengan sila yang kelima. Jadi kalau berhubungan dengan gratifikasi, korupsi, kolusi itu masuk sila kelima, pelanggaran gitu ya. Oke teman-teman, soal terakhir. Sejak merebaknya virus COVID-19, banyak sekali berita simpang siur di media massa maupun media sosial. Tidak sedikit sejumlah orang dan kelompok melontarkan isu bahwa COVID-19 adalah konspirasi global, sehingga banyak orang yang mulai meragukan kebijakan pemerintah tentang penanganan COVID-19. Masyarakat mulai bingung karena ada yang percaya dan tidak percaya tentang keberadaan COVID-19. Karena hal tersebut, sebagian masyarakat mengabaikan protokol kesehatan karena menganggap COVID adalah konspirasi. Sementara masyarakat yang lain tetap mematuhi pemerintah dan mengabaikan isu konspirasi yang meresahkan tersebut demi keselamatan Indonesia. Peristiwa di atas merupakan perwujudan Pancasila dari sila ke berapa. Jadi di sini menganggap bahwa COVID adalah konspirasi gitu ya. Kemudian demi keselamatan ya udah kita abaikan aja, yang penting kita patuh pada pemerintah. Nah, ini adalah sila yang ketiga ya teman-teman, yaitu persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena kalau di sini taat pada pemerintah, kemudian demi perwujudan persatuan itu tidak usah mempercayai adanya isu atau hoax yang terjadi di masyarakat. Itu adalah perwujudan dari sila ketiga, persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu ya teman-teman, yaitu tentang topik pengamalan Pancasila sila pertama sampai sila kelima. Semoga teman-teman tuh nggak bingung kenapa itu masuk sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tonton lagi kalau kalian masih ragu, dan silahkan kalau ada komen, boleh komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.